Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah. Yang ikut ibadah online juga saya mau sapa shalom. Biarlah minggu ketiga ini menjadi kekuatan yang baru untuk kita semua beribadah di tempat ini. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan yang baru untuk kita. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, nyanyian baru, karena Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Tangan kanannya dan lengannya yang kudus telah menyelamatkan miliknya. Tuhan telah menyatakan keselamatannya, telah menyingkapkan kebenaran di depan bangsa-bangsa. Tuhan telah mengingat kasih setianya dan kesetiaannya kepada sisi rumah tangganya. Seluruh ujung bumi telah menyaksikan kasih setia Elohim. Bersorak-sorelah bagi Tuhan Elohim. Hai seluruh bumi, petiklah dan bersorak-sorelah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Elohim dengan harpa, dengan suara mazmur, dengan trompet. Dan bunyikanlah sangkakala di hadapan Raja Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita, karena Tuhan kita baik dan teramat sangat baik, dan sampai selama-lamanya Dia baik adanya. Amin. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita bagi Dia karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Kau ajaib Tuhan di tempat ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Coba saya untuk bangkit berdiri, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran, layak berkuasa, memerintah selama. Siapa Dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita terus bertepuk tangan memuji sorak bagi nama Tuhan yang hidup. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap melompat untuk nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Beri tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, King of the King, Raja mulia, Raja mulia. Sorak kemenangan untuk Tuhan kita. Di saat kita mengatakan Tuhan kita Raja mulia, tidak ada yang tertandingi, yaitu Yesus Kristus yang tak tertandingi untuk kehidupan kita. Kita masih bersorak bagi nama Tuhan, amin. amin. Tos kiri kananmu katakan, Tuhan Yesus tidak tertandingi untuk kita semua. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Yesus kita yang tak tertandingi, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan, sorak kemenangan. Katakan sama-sama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
Haleluya. Hanya Yesus kita yang tak tertandingi, amin. Yesus yang tak tertanding dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau kerajaan yang kekal. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, katakan sorak haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus yang tak tertanding. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Dia lebih dalam. Menarik hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau berterima kasih. Kita katakan Engkau ajaib Tuhan. Tidak ada yang tertandingi oleh Bapa Yahweh untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk hari-hari ini karena kebaikan. Ada kasih Tuhan yang sungguh mulia. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Ada kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan dengan katakan bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Berkati kami yang ibadah online, berkati kami yang ibadah di tempat ini dengan ucapan syukur. Setiamu untuk selama-lamanya. Yesus, Engkau kasih Tuhan sungguh mulia. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Korbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Berpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, si Tuhan, amin, tak bersyarat, amin, tak seperti cinta yang ada
pujian ini untuk menghantarkan kebenaran firman Tuhan. Hayati pujian ini untuk menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada kasih yang luar biasa, ada firman yang akan ditabur di tempat ini ya Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu Tuhan Yesus. Lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memuji Engkau di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujudkan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan sekiranya Yes. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Elohim yang memberikan kehidupan untuk kehidupan kami. Sekiranya kami kesembuhanku salibmu, salibmu, kemenanganku milikmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan sekiranya Bapak-Bapak di Yesus di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yosua
sujud dan berterima kasih. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ucapan syukur untuk Dia. Kau baik Tuhan. Sekiranya haleluya. Terus ucapan syukur kepada Yesus. Genapi firman Tuhan di tempat ini. Terus bersuara. Jangan kau diam. Jangan kau keraskan hatimu untuk menyembah Dia. Mazmurkan untuk Tuhan. Hosana.
praise His name forevermore. For and those days we will sing Your praise, our Lord, oh Lord, oh God, oh Lord, oh Lord, oh God, oh Lord, oh Lord, oh God. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Tuhan, pagi hari yang indah. Kami percaya Engkau sudah melayakkan dan menyucikan kami dan menguduskan kami Tuhan. Dan kami mau menjadi tanah yang subur untuk diterimanya Tuhan. Agar benih yang Tuhan taburkan melalui firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Nyatakan isi hatimu, berbicaralah Engkau seluas-luasnya untuk kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mohon satu hal ini. Jangan izinkan Tuhan ada pikiran manusia yang mengkamiri firman-Mu. Biarlah sepenuhnya, semurninya itu daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita kami menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tadi saya kaget ada itu WL mengatakan saat kita menyembah Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jadi saat firman ditaburkan, jangan keraskan hati kita. Oke? Karena luar biasa banget firman pada pagi hari ini temanya yaitu tabur tuai. Firman ini luar biasa. Kalau disampaikan orang di luar gereja mungkin biasa-biasa saja. Tuhan luar biasa memberikan ini untuk semuanya ya. Tabur tuai, ya, tema yang kita dapatkan dari sinode adalah di Galatia 6, ya. Nah, karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda sehingga kita mengerti prinsip tabur tuai. Saya sengaja meraih di situ, ya. Itu harapan dari sinode kita saat tema ini diberikan, kita dapat mengerti, ya. Kita dapat mengerti dengan benar, kita dapat memahami dengan benar, bukan hanya sekedar kita mendengar. Karena sejak kita menjadi Kristen, tabur tuai itu sudah senantiasa beribu kali kita dengar. Tapi pada pagi hari ini kita akan mengerti prinsip tabur tuai. Ya, di situ jelas ada gambar yang saya berikan juga itu apa yang kita tabur, kita akan menuai. Ya, ingat apa yang kita tabur kita akan menuai. Kalau saat ini kita boleh bermegah karena kita menabur yang menyakitin hati sama kita. Kalau saat ini kita bisa tertawa dan merasa menang dari kesengsaraan orang yang akibat dari kita. Kalau kita sekarang bisa bersorak-sorai akibat derita yang sama kita lah terima. Atau sesama kita menderita karena kita, hati-hati. Karena apapun yang kita lakukan, hal-hal yang menyakitkan akan kembali kepada kita. Ya. Jangan bermegah, karena akan tiba saatnya kita akan sengsara akibat dari perbuatan menyakitkan yang kita lakukan untuk sesama kita. Ya, jadi itu. Kemarin saya sempat berbicara, kemarin kami pelayanan dan kami sangat bergembira karena kami mendapatkan keluarga baru yang begitu luar biasa. Keluarga ini begitu bersemangat dan satu pemuda sempat kita sharing, beliau bukan dari kelompok kita, tapi beliau begitu antusias banget, terutama ibu. Terus ada
anak mudanya di situ, ada seorang abang sempat berbicara dia sharing katanya. Ada satu kalimat yang dia sebutkan, terus saya jawabkannya gini, kalau dalam keyakinan kami itu ada tabur tuai, gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti nanti kita akan mendapatkan, apapun itu, baik atau buruk. Oh, jadi seperti karma ya Mbak, katanya gitu. Iya, gitu. Dalam kita itu ada tabur tuai, maka itu kita nggak boleh sembarangan. Kita bertindak, kita berpikir, kita ngomong terutama, karena ini lidah bisa menghanguskan. Kita ngomong ini nggak bisa sembarangan, kita bersikap nggak bisa sembarangan. Ya, oh ada ya, gitu. Ada. Maka itu di dalam keyakinan kami, saya bilang gitu, kita hidupnya seperti ini, gitu. Ya, jadi puji Tuhan, saya yakin si abang ini begitu pokoknya luar biasa, dia ingin lebih lagi menyelami kemarin begitu. Gitu. Ya, nanti lebih jauh lagi. Oke, next yuk. Next. Oke, ganteng. Yuk, next. Ya. Yuk kita buka di dalam Galatia 6 sambil kita menunggu. Galatia 6 ayat yang ke-7. Kayaknya ada masalah dengan itu. Galatia 6 ayat yang ke-7 terutama, ya. IMB, Galatia 6 ayat yang ke-7, ya. Demikian firman Tuhan yang dikatakan, janganlah tersesat. Elohim tidak dapat dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya. Ini. Seringkali sikap kita sehari-hari, kita melakukan seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Benar? Ya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Nah, oke. Kita ke prinsip tabur tuai dulu. Orang-orang yang menabur, jelas ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur di 126 ayat pasal yang kelima ayat yang ke-6. Jadi ini adalah prinsipnya, ya. Kemarin minggu kemarin dikatakan ada khotbah dari hambanya yaitu Ibu Ruth mengatakan dia harus melalui proses itu dan melakukannya dia hanya satu percaya. Ujung-ujungnya adalah baik. Ya, demikian juga prinsip tabur tuai. Pada saat kita menabur, siapa sih yang nggak merasa sakit, nggak merasa lelah, nggak merasa capek? Orang di sawah, papa saya seorang tani, jadi dia kalau menabur itu terus bongkok. Nah, capek, lelah. Kalau saat ini bagi semua anak Tuhan yang saat ini mengalami kelelahan, mengalami Tuhan aku udah gak kuat, kayaknya begini. Ibu Ruth kemarin menyampaikan apa? Tetap bertahan dan dilakukan. Karena kalau tidak melalui proses itu, kita akan mulai lagi dari nol. Kalau seandainya Bu Ruth kemarin lari dari proses itu, dia bisa loh. Dia bayar 2,5 miliar, dia bisa loh. 2,5 miliar beliau bebas loh. Tapi beliau ngomong itu bukan jalan Tuhan. Kalau dia nggak melalui itu, next pasti ada lagi. Nah, begitu beliau lulus dia bilang apa? Tidak ada satupun yang saya khawatirkan sekarang. Tidak ada satupun yang bisa membuat saya takut. Kepercayaan yang begitu luar biasa. Jadi menabur itu sangat menyakitkan. Lelah, ya.
Terus apalagi yang saat ini bercucuran dengan air mata. Bersyukur Tuhan menampung air matamu dalam kirbat Tuhan. Jangan pernah ini sia-sia semuanya apa yang terjadi saat ini. Dan jangan mundur. Dan jangan, ini loh, kita berjalan saat ini begitu melelahkan di dalam Tuhan, nangis Tuhan, nangis terus. Terus gak kuat aku ke sana jalannya. Jalan ke sana, ujung-ujungnya tetap berbelok, harus lagi kembali ke sini. Terus lagi berbelok, harus mau sampai kapan di titik ini? Mau sampai kapan? Stop. Kalau hari ini melalui proses, nikmati. Bersyukur, fokus. Karena kita tahu di depan adalah baik. Gitu. Ya. Next, yuk. Jadi prinsip tabur tuai itu adalah menabur dengan mencucurkan air mata, Tuhan pasti membawa berkas-berkasnya ya. Terus mengapa kita harus menabur? Ya. Kita buka dulu di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Yuk kita buka 2 Korintus IMB 2 Korintus 9 ayat 9 sampai dengan 11. Elohim yang menyediakan benih dan memberikan untuk ditabur. Bisa 2 Korintus. Saya mau minta, boleh tolong Om Marcel ya dibacain 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 11. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan Dia juga yang menentukan buah kebenaranmu ayat 11, sehingga kamu diperkaya dalam segala hal dan akan membuahkan ucapan syukur pada Elohim melalui kamu. Amin, terima kasih ya. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kita ya. Sanggup ya, supaya kita senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu, tidak terbatas ya, dan berkelimpahan dalam perbuatan baik, seperti yang telah tertulis, Dia Elohim membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang-orang miskin dan kebaikannya berlangsung untuk selama-lamanya. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan. Elohim juga yang akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya, dan Dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Ya. Jadi mengapa kita harus menabur? Karena Elohim yang memberikan kepada kita benih-benih itu. Dan benih-benih itu gak mungkin kita genggam, gak mungkin kita simpan. 1 talenta yang dipendam di hadapan Elohim itu jahat. Jadi benih yang kita terima itu harus kita tabur. Supaya berlipat kali ganda. Karena Elohim kesukaannya adalah melipat gandakan. Ya, melipat gandakan. Apa yang ada pada kita jangan ditahan apapun itu juga. Harta benda, talenta, waktu, semangat, apapun itu juga kesehatan kita. Jika kita memang bisa melakukan itu, berikan kepada Elohim karena itu harus ditabur. Jangan merasa karena manusia itu paling banyak alasan. Contoh kayak saya tadi pagi terlambat, mungkin saya bilang, aduh maaf ya karena saya begini. Banyak alasannya. Tapi apakah benar? Tidak. Intinya saya tidak boleh terlambat, itu intinya. Ya, jadi hal ini akan terjadi, pelipat kali gandaan. Nah ini, kita sekarang lagi tahun double portion loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak pernah menabur, jangan harap double portion itu terjadi. Kalau kita menaburnya sembarangan, yang muncul itu ilalang.
Step by step tema yang diberikan dari Januari sampai dengan sekarang, kalau kita tilik semuanya itu mempersiapkan kita menjadi tanah yang subur. Di minggu pertama April adalah jangan bodoh. Kedua, hidup dalam roh. Dan hari ini diteguhkan dengan tabur tuai. Ya. Jadi nggak akan terjadi. Ingat, Elohim sanggup melimpahkan. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu berkelimpahan dalam segala sesuatu. Enggak terbatas. Ya, yang kedua, tanah menjadi subur, ya. Mengapa kita harus menabur? Kalau kita menabur, tentunya akan digemburkan gitu, dicangkulin. Kalau kita lihat dari gambar itu, kalau kita lihat dari gambar itu harus diire, ini dibajak tanahnya supaya ini, terus nanti baru ditanemin. Artinya apa? Supaya benih ditanemin ini lurus semuanya. Kalau ditanemin di sini dia nggak akan hidup. Terus kalau ada batu dicongkel, kalau ada pasir dibuang, semuanya harus dipastikan tanah yang subur. Ya, itu nanti di Matius buka. Terus kemudian di situ seperti Galatia 6 ayat 7 dikatakan, janganlah tersesat, Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya kasih garis merah di sini, Elohim tidak dapat dipermainkan. Seringkali di dalam sehari-hari kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Sehingga kita bertindak sembarangan, ngomong sembarangan, apapun dilakukan sembarangan, seolah-olah Elohim itu tidak ada. Ini loh, ini seringkali. Jadi kita menganggap ini yang ada, kita seringkali lebih mengarahkan, saya benci dia, kamu harus merasakan gimana sakit hati saya sama kamu. Seperti itu. Oh si A begini, si B begini. Elohim seakan-akan gak ada. Padahal firman Tuhan mengatakan, apa yang keluar dari mulut kita suatu saat nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan tatah Elohim. Sok banget ya manusia. Itu. Ya. Nah ini. Maka itu. Kita harus menabur, apapun yang kita punya itu benih yang sudah diberikan, modal yang sudah diberikan kita harus tabur. Terus dikatakan karena Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak ada. Itu. Saya hari ini ada tugas pelayanan, tapi nggak apa-apa. Aku bilang aku lagi sakit atau saya ada acara. Kan gak ada yang tahu. Padahal Elohim tahu. Gitu ya. Next yuk. Next. Siapa yang menabur? Ya. Siapa yang harus menabur? Ya. Firman Tuhan mengatakan di situ, yuk kita buka Markus ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Mantep banget Om Marcel selalu siap nih. Boleh tolong Om? Markus 4 ayat yang ke-14. Oke. Boleh lanjut Galatia 6 ayat 8 Om? Oke. Sebentar. Galatia. Ayat 6. Galatia 6 ayat 6. Orang yang menerima pengajaran firman, dialah yang memberi segala sesuatu yang baik kepada pengajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang harus menabur? Ini semuanya itu tidak terkecuali adalah semua yang mengaku anak Elohim.
Ya, jadi penabur yang menabur benih adalah pemberita firman Elohim. Bukan pada saat kita ada di mimbar sebagai tugas saya untuk menyampaikan firman. Bukan, tidak ada batasan untuk itu. Yaitu penabur yang menabur benih adalah pemberita firman Tuhan. Setiap pribadi demi pribadi ini adalah pemberita firman Tuhan. Melalui sikap hidup kita, orang akan melihat siapa kita. Kita mengaku anak Tuhan, hidup kita seperti apa? Orang akan melihat, walaupun kita tidak perlu ngomong. Pemberitaan firman kita melalui hidup kita sehari-hari ini seperti apa? Ya, jadi adalah kewajiban bagi setiap kita yang mengaku anak Tuhan. Ya, kewajiban. Penabur yang menabur benih adalah pemberita firman Elohim. Ya. Kalau kita tadi dikatakan jangan tersesat, ya. Kalau kita senantiasa mengingat, ya, Elohim tidak dapat dipermainkan, pasti hidup kita akan menjadi suratan terbuka. Ya. Terus orang yang menerima pengajaran firman, biarlah ia memberi segala sesuatu yang baik kepada pengajarnya. Ya. Bapak dan Ibu, maka dari itu yang disebut yang di sini adalah, maka itu kenapa kita harus menetap di dalam satu pengajaran, satu gereja lokal untuk kita bisa bertumbuh. Karena melalui pengajaran yang akan dilakukan. Dan orang yang menerima pengajaran firman, dia memberikan segala sesuatu kepada pengajarnya. Yaitu apa yang disingkat jadi ketaatan. Taat memberikan segala sesuatunya. Bukan kemudian memberikan apa, semuanya. Enggak. Ya. Jadi ketaatan hati dengan pengajaran yang diberikan itu. Karena melalui ini semuanya akan menjadi penabur. Ya, jadi jelas di sini tidak ada batasan, semuanya adalah menabur. Ya, next. Terus bagaimana kita menabur? Nah, ini bagaimana menabur? Menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan. Ya, kalau kita menabur dengan kedagingan. Terus kemudian janganlah lelah dalam ini sebagian dari firman, janganlah lelah dalam berbuat kebaikan, karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Ini yang selalu terjadi. Jadi gini, banyak yang kita lihat orang-orang Kristen itu hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin dia pendoa, hidupnya yang kita lihat, yang sama lihat itu, waduh begitu salehnya dia. Tapi di sisi lain, kenapa dia kekurangan? Kenapa dia menjadi khawatir, dia menjadi apa? Seperti itu. Nah, karena apa? Sebenarnya apa pelayanan yang dia lakukan? Pelayanan yang dia lakukan, ya Tuhan ngomong seorang pekerja layak untuk mendapat upahnya. Tuhan yang memberikan upah. Pelayanan yang dia lakukan sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan ini. Gitu. Tuhan sudah mempersiapkan gajinya. Gitu. Nah, tapi seringkali orang dia belum menuntaskan pekerjaannya menurut waktu Tuhan. Dia belum menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya menurut waktu Tuhan. Dia sudah berhenti di situ. Sehingga apa yang sudah disediakan Tuhan untuk dia tidak pernah akan sampai. Karena dia sudah lemah di tengah jalan. Gitu. Ya. Menabur sedikit, menuai sedikit. Jangan berharap untuk mendapatkan banyak jika menaburnya hanya sedikit, ya bisa dilihat di sini 2 Korintus. Terus memberi dengan sukacita, ya kayaknya nggak afdol deh. Ya udah, ini tadi sudah dibaca sama Om Marcel. Yuk yang kedua kita buka Galatia 6 ayat 8 sampai dengan 9. Sampai Galatia 9 aja, boleh Om Marcel? Galatia 6 ayat yang ke-9.
Firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, berarti semangat dari awal kita melayani itu harus sama. Kalau kembang kempis Senin Kemis, ya jangan berharap. Gitu. Ya. Ini kita kerja sama Big Boss loh. Kemarin si abang itu juga berkata, kita kerja sama manusia aja nih, di mana bosnya selalu benar, ya, apalagi terhadap Tuhan. Kemarin pembicaraan kita sampai sejauh itu, sampai pembicaraan kami, gitu loh. Kerja sekuler aja dengan bos kita harus nurut senurut-nurutnya, dan bos itu selalu merasa benar, tidak pernah salah. Apalagi kita kerjanya kepada Tuhan. Seenaknya, terus meminta gaji yang gede. Ya mana mungkin. Ya, keselamatan sudah diberikan dengan cuma-cuma. Anugerah sudah berlimpah untuk kita. Tapi kita melakukan seenaknya. Oh, itu dia. Terus 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Yuk, boleh Om Marcel? Borong terus. Ingatlah siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Oke, 7. Ayat 7, biarlah masing-masing memberi sesuai dengan keinginan hatinya, jangan dengan duka cita atau karena terpaksa, sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Oke, 8. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu, dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Amin. Nah, tadi dikatakan siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Terus itu hendaklah memberikannya dengan sukacita dan kerelaan hati. Ya, jangan merasa dipaksa. Karena apa? Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kita supaya kita senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Orang-orang sering melihat kami, enak ya Pak Petrus ya, enak ya Bu Ana, enak ya, enak. Dilihat yang sekarang, yang hari ini. Tapi bagaimana hidup kami di tahun 2002 saat kami di sini? Bagaimana sebelumnya? Bercucuran air mata ibu bapak, nangis. Makan siapa cepat dia dapat, tidur di lantai. Sekolah utang. Saya kerja empet-empetan naik kereta api yang dulu 2000 tuh. Itu gak ada sopan santunnya orang itu. Saya hamil besar naik Kopaja, itu pun gak ada sopan santunnya, orang hamil disuruh ngejar-ngejar Kopaja. Mana ada ceritanya. Tulisan Kopajanya haleluya hosana. Kita menangis itu. Aduh, kok ya kayak gini-gininya ya Tuhan. Kemarin Burut bilang kok segini-segininya ya Tuhan. Terus habis itu udah itu seperti itu ya. Hamil tahun 2003. Anak saya lahir Januari 2004. Terus habis itu lari-lari ngejar-ngejar Kopaja karena apa? Saya dari Sentul itu naik diantar sampai dengan terminal shuttle bus. Dulu ada shuttle bus. Naik shuttle bus sampai dengan Semanggi. Kemudian dari Semanggi naik Kopaja. Itu namanya. Naik Kopaja. Saya udah kerjanya di Tanah Abang, naik Kopaja 604, itu luar biasa. Terus kemudian naik angkot, lin biru gitu namanya sampai di Tanah Abang. Dalam kondisi hamil. Bawa drum band, saya naik 20 kilo, bayangin gemuk, bulet, lari. Luar biasa kan. Anak saya siang-siang, maka dari itu kalau dia nggak bisa diam, itu akibat saya ngejar-ngejar Kopaja. Ya, itu gitu loh. Proses itu kami alami, nangis, sedih.
Terus habis itu mau ngelahirin harus ke Banyuwangi. Karena apa? Di sini kami berdua aja. Akhirnya Pak Petrus nganterin saya sampai di dari stasiun Bogor sampai di bukan stasiun kota. Saya turunnya sampai di stasiun Bogor doang. Pak Petrus harus balik, saya naik sendiri sampai di stasiun kota. Habis stasiun kota, saya naik bajai, itu luas lebarnya bajai itu tubuh saya itu tubuh saya penuh. Ngebayang nggak itu? Itu tubuh saya, luasnya kursinya bajai itu satu tubuh saya. Terus kemudian udah nyampe di Gambir. Gambir saya naik kereta api dengan hamil besar, di mana diperkirakan dokter harusnya Desember saya ngelahirin, tapi nggak ngelahirin. Desember akhir saya naik gitu. Saya hanya berpikir simpel, Tuhan kalau izinkan, Tuhan izinkan saya ngelahirin di kereta api ini ya, di kereta api, ya, masa sih nggak ada yang bantu saya. Setidaknya anak saya kalau lahir di kereta api dia gratis naik kereta api, kan gitu kan? Nah, nyampe di Pasar Turi, dijemput adik saya, terus kemudian kita nyampe di Banyuwangi, masih dalam perjuangan. Itu. Jadi jangan lihat hari ini seperti ini. Melangkah dengan keyakinan teguh. Satu hal waktu itu saya bilang, waktu tahun 2002 awal hidup seperti itu saya penuh ketidakterimaan, saya marah. Saya terus ngoceh-ngoceh sama Tuhan. Orang gila gak jelas. Sendirian di dalam kamar. Rumah tipe 21 10 orang masuk. Ngebayang gak? Bukan tembok ketemu tembok, ini orang ketemu orang terus nih. Orang menyebalkan karena saya gak kenal orang itu. Makan siapa cepat di hadapan. Saya gak terima, tapi ya itu tadi. Daging kita ini harus diruntuhkan kalau kita mau lulus, kalau kita mau menyudahi, kalau kita mau berhasil. Saya bisa aja ngotot, saya balik ke Surabaya bisa, saya tinggalkan suami saya bisa. Tapi next saya tetap harus menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu. Saya nggak mungkin akan freedom seperti hari ini, saya nggak mungkin akan merdeka seperti hari ini kalau saya tidak pernah melalui itu semuanya. Ya, itu yang dikatakan. Prinsipnya kita menabur dengan cucuran air mata. Kalau kita tidak mau melalui jalan itu, kita tidak akan mendapatkan apa yang janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah mau sediakan untuk kita. Yang sudah Tuhan sediakan, yang harusnya kita bisa raih, itu nggak akan terjadi. Ya. Terus habis itu udah kerja. Sampai dengan terakhir kerja, belum di Tanah Abang itu, di Mangga Besar ya. Jadi rutenya naik shuttle bus, terus kemudian turun Cawang naik P06, saya kadang-kala udah terlalu banyak naik angkot itu bingung saya sampean. Ya, saya bingung. Jadi dari Sentul naik shuttle bus, kemudian turun di turun di Semanggi, kemudian naik itu bis kecil, 604 itu yang di Tanah Abang, terus sampai di Harmoni, karena waktu itu masih di Mangga Besar, M12. Ya itu, jurusan itu, seperti itu ya. Banyak hal, proses itu harus saya jalanin. Tapi kalau pada saat itu saya mengharap bantuan seorang. Adik suami saya tinggal di Lakeside, naiknya BMW baru kalau datang. Tapi tidak pernah sekalipun bawa ayam goreng. Karena harapan kami pada saat itu bawalah ayam goreng untuk kami makan. Enggak. Dia justru ikut makan tahu goreng dan kecap. Hebat enggak? Hebat. Nah, ayo gitu loh. Kita pada saat itu kalau kita setia dalam proses, setiap hari loh itu, setiap hari kita setia dalam proses.
pemikiran kita hanya fokus, jangan fokus pada hari ini. Jangan fokus pada proses yang harus kita lalui, jangan. Karena itu akan mengecilkan hati kita. Karena itu akan melemahkan semangat kita. Kalau saya waktu itu saya lihat, hidup kok gini-gini banget sih, ikut Tuhan kok begini-begini banget, lari. Saya di Surabaya saya ada rumah. Di kamar saya setidaknya pakai spring bed, bukan di lantai. Di rumah saya ada waktu itu mobil, walaupun namanya si jago mogok. Iya, karena sering banget itu mobil, karena mobil tua mogok. Setidaknya ada sepeda motor, karena di Surabaya saya nggak pernah naik angkot. Saya bisa balik itu, bisa. Tapi apakah itu yang dimau Tuhan? Enggak. Disinilah kamu dipindahkan dari Surabaya ke Bogor, menabur kamu di Bogor. Menabur. Tapi luar biasanya Tuhan, udah tahu uang sekolah utang, udah tahu gaji pas-pasan untuk transport, suami pelayanan, dapat persembahan kasih, udah tahu kita butuh, tapi Tuhan suruh tabur kepada gereja itu. Ya, dia ngomong, ya udah taat aja wes. Pokoknya sekarang hari ini kita dalam proses taat saja. Udah, saya bilang gitu. Istilah orang Jawa kalau dibilang emboh nantinya jadi apa? Emboh. Sakarepmu Tuhan mau diapa-apain dah. Hati-hati loh nyanyi suka-sukamu Tuhan. Ya. Nanti begitu suka-suka Tuhan, lah kok begini? Ya. Nah, pada saat itu keputusan kami berdua, Tuhan kami mau ikut. Kami mau ikut prosesmu. Jadi mentor narkoba. Tapi dibiarkan untuk mencuri Indomie untuk makan. Alias tidak diberikan makan. Nah, ya sudah. Gitu loh. Proses yang harus dilakukan. Kita setia. Kita setia enggak? Kita mau taat enggak? Hari ini terjadi karena semua kita lalui. Gitu loh. Karena kami lalui. Menabur banyak. Kalau hari ini kami mendapatkan banyak. Itu karena kami menabur banyak. Menurut versi Tuhan. Bukan menurut jumlah kita loh. Kalkulator kita nggak cukup. Kalau kalkulator kita error, hang, nggak bisa. Menurut Tuhan. Jangan batasin dengan Tuhan aku sudah melakukan begini loh. Tuhan sudah begini loh. Tuhan aku sampai capek loh Tuhan. Enggak. Tuhan melihat kita masih mampu. Berjalan lagi. Waktu itu kami pelayanannya, kita tinggalnya di Bogor, pelayanan di Duta Harapan Indah. Siapa yang tahu tuh? Ya. Siapa yang tahu Duta Harapan Indah? Dari Bogor naik kereta, waktu itu turun di Cawang, naik P06 sampai dengan Grogol. Dari Grogol naik angkot yang merah itu, apa sih namanya yang agak gede itu, minibus itu. Metro Mini, mungkin udah keliling kali. Terus naik lagi, terus naik apa itu, kayak gini angkot gini nih, kecil, warnanya juga biru. Nyampe di Mikrolet, Latu Menten, terus sampai Duta Harapan Indah. Dan itu kami lakukan 1 minggu 3 kali. Kita ikutin, pulang jam 11 malam. Kalau kita melihat hari itu, menyakitkan untuk kita lakukan. Lari saya. Tapi kami tidak mau melihat itu. Luar biasanya. Apakah itu seperti itu? Enggak. Roh Kudus bekerja dalam kita kalau kita responin. Kalau kita mau. Tuhan aku mau, suka-sukamu kamu mau bawa kemana. Kita komitmen terhadap ucapan kita. Roh Kudus turun, menolong, menguatkan, memampukan kita untuk melakukan itu. Ya. Tapi kalau udah pikiran kita, Tuhan kok gini aku capek, ya sudah.
Gak bisa. Ya. Jadi Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kita supaya kita senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu. Pegang hari ini, fokus semuanya dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Perbuatan baik ini yang kita lakukan menurut kebenaran Elohim. Jadi kalau kita mau mendapatkan kelimpahan dan kecukupan dalam segala sesuatu ini, ikutin cara Elohim. Taat, fokus, jangan konsen terhadap yang sekarang. Kalau kita sekarang kekurangan, kalau kita sekarang seperti ini, udah itu laluin aja, percaya aja. Tuhan, aku percaya Engkau akan mampukan aku karena aku mau. Tapi kalau kita ngomel-ngomel terus, jangan berharap pertolongan Tuhan akan turun. Jangan berharap solusi Tuhan akan terjadi. Kalau kita emosi, kalau kita marah dengan kehidupan kita yang hari ini, jangan berharap Tuhan akan memberikan kelegaan. Tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tapi kalau kita legowo, kita sakit hati, kita pahit, kita marah, kita kesal, langsung duduk sujud di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku mau, bebaskan aku. Lihat, nyata hari itu, detik itu juga luar biasa. Ya. Ada satu mujizat yang terjadi kemarin sore begitu luar biasa. Saya menyaksikan sendiri saat kita melayani sesuatu yang menjadi masalah yang mungkin cukup krusial, ya. Tapi kemudian bisa cair dan terselesaikan dengan baik. Terus di sisi lain ada yang tidak mau hadir, padahal itu diharapkan kehadirannya. Kemudian pada detik itu juga dalam perjalanan kami pulang ngomong hadir semuanya. Siapa itu? Emang kita? Enggak, itu Tuhan. Tuhan, karena apa? Karena kita mau. Karena kita mau dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Mbuh Tuhan. Mujizat terjadi. Tidak tertunda. Tidak tertunda. Bukan karena kita, tapi karena kasih anugerah. Ya, next yuk. Jadi kalau nabur pun ada ketentuannya, ya. Ini, tuaian yang sia-sia. Nih, ingat ini ya. Ingat ini. Tuhan tak butuh kehebatanmu, Tuhan tidak butuh kepandaianmu, Tuhan tidak butuh apapun yang kau banggakan. Tapi yang Tuhan butuh adalah ketaatan kita. Gak ada yang bisa kita sombongkan dari diri kita, gak ada. Sekali hilang. Gak ada, ya. Tuhan hanya butuh kita taat. Di dalam Yeremia 12 ayat yang ke-13 dikatakan, mereka telah menabur gandum tetapi menuai duri. Mereka berlelah tetapi tidak beruntung. Juga mereka menjadi malu pada hasil panenmu karena nyala murka Yahweh. Peringkupnya ini peringatan Yahweh. Ya. Jadi nih, kita telah melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh menurut kita. Kita memberikan yang terbaik menurut kita. Kita memberikan semuanya menurut kita. Gandum yang kita tabur. Tetapi kenapa kehidupan kita justru menuai duri. Banyak masalah yang harus kita temuin, hidup kok begini-begini, lelah, kok ngene-ngene aja sih hidup, kok begini-begini. Tetapi tidak beruntung, juga kita menjadi malu karena nyala murka Yahweh. Introspeksi diri. Sama, pelayanan kemarin pernah dilakukan suami saya. Dia pelayanan. Pokoknya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya, bla 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 bla. Dengan ambisi yang begitu luar biasa. Ini. Dengan ambisi yang menggebu-gebu, pokoknya seakan-akan itu untuk Tuhan. Tapi ternyata apa?
Kalau bagus semuanya apa ya? Siapa yang mendapat pujian? Tuhan? Enggak. Diri kita sendiri. Kita memaksakan diri untuk itu. Tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan hanya butuh ini loh, kamu taat. Enggak perlu kita pamer, enggak perlu. Semuanya itu kehebatan kita datangnya dari Tuhan. Kasih anugerah yang perlu kita kembangkan. Ya. Terus habis itu di sini, Hosea, sebab mereka telah menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Sebatang tangkai pun tidak ada padanya, pucuknya tak akan menghasilkan tepung. Jika itu menghasilkan, maka orang asing akan menelannya habis. Ya. Engkau telah membajak kefasikan, hati-hati ini, dan telah menuai kejahatan. Engkau telah memakan buah kebohongan karena engkau telah mengandalkan kepercayaanmu kepada banyaknya orang-orang perkasamu di jalanmu. Kamu telah menabur banyak tetapi menuai sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas karena kamu berpakaian tetapi tidak menghangatkanmu. Dan ia yang bekerja untuk upah memasukkannya ke dalam kantong yang berlubang. Yang dicari upah manusia. Semuanya adalah sia-sia. Ya. Next. Nah, hasil menabur. Nah, kalau kita menabur dengan benar ya. Menaburlah dalam kebenaran, menuailah dalam kemurahan. Garaplah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Yahweh, sampai Dia datang mencurahkan hujan kebenaran atasmu. Ya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak pernah kamu usahakan. Orang lain yang berusaha dan kamu datang memetik hasil jeripaya mereka. Orang yang baik meninggalkan warisan, untuk anak cucunya. Tetapi kekayaan pendosa disimpan untuk orang benar. Ini untuk orang baik yang benar. Artinya harusnya kalau dari bahasa Inggrisnya. Nah, di sini jelas Bapak Ibu. Ya. Kalau kita hidup benar, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Elohim atas hidup kita. Kalau pelayanan kita benar, pokoknya sikap hidup kita benar. Sebagai pemberita firman, sebagai suratan terbuka, ya, itu apapun, bahkan apa yang tidak kita tabur pun kita tuai. Terus kekayaan pendosa, kita lihat di luaran sana yang kadang-kala orang, itu hidupnya kok kayak gitu tapi semakin kaya ya. Saya melayani Tuhan kok semakin rasanya kok kurang. Seringkali kita melihat seperti itu kan. Firman Tuhan mengatakan mereka berdiri kalau nggak salah di atas suatu jurang di mana nanti langkah mereka akan tergelincir gitu kan. Nah, kekayaan dari apa yang mereka usahakan itu akan disimpan untuk kita orang benar. Jadi kita seringkali gini, apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan berikan. Betul? Iya kan? Rasanya, wah, padahal saya mintanya hanya segini loh, Tuhan kasih itu. Nah, dari mana? Tuhan memindahkan dari orang-orang itu jeripaya. Mana? Ya, jadi ayo. Maka itu Tuhan bilang, kamu jangan khawatir. Lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Ya, pada saat kita ini dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita dipanggil dan kemudian kita melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau, kita naik menjadi tingkat kita dipilih. Kalau kita sudah seperti itu, ya, apalagi Tuhan ngomong, kamu adalah biji mataku. Masa sih dibiarkan keculek? Kan gak mungkin toh. Semuanya terpelihara dengan baik. Pasti ya. Nah, jadi warisan untuk anak cucunya. Pastikan semuanya nanti pasti punya anak cucu. Termasuk Okta. Gitu. Itu semuanya disimpan kalau dia menabur sekarang. Gitu. Untuk anak cucu semuanya.
Maka itu saya ini, kita menjadi penuai-penuai yang seperti ini nih. Happy semuanya. Ya. Jadi saya akan saksikan, sharingkan. Dulu kami dari suatu gereja yang besar. Nah, ya juga sinode YHS juga dari situ. Nah, Bapak ini udah meninggal, ya. Kalau kita dengar cerita beliau sebelum menjadi gereja yang besar, beliau terpanggil untuk mengembalakan dan waktu itu beliau dari Mojokerto datang ke Surabaya. Dari Surabaya beliau belum ada rumah nih semuanya. Dan beliau jadi supir angkot. Dia memulai di Surabaya jadi supir angkot. Dan istrinya itu membuat bedak dari kulit telur. Bedak dingin dari kulit telur yang dihaluskan. Gitu, itu dijual. Dari hasil yang mereka lakukan itu, mereka lakukan untuk pelayanan. Sambil ada anak yang mereka ajak juga untuk pelayanan. Mereka lakukan itu dengan setia. Lakukan itu terus dengan setia, bukan sehari 2 hari itu. Bertahun-tahun mereka lakukan itu. Pagi jadi sopir angkot, terus nanti sore melayani. Sampai dengan Tuhan percayakan, kemudian beliau punya satu rumah yang sederhana waktu itu dan beliau membuka ibadah di garasi. Tetap jadi sopir angkot, tetap jadi penjual bedak dingin dari kulit telur. Dengan setia terus dilakukan. Dicemooh pasti, tapi memberikan semuanya untuk Tuhan. Nah, dari mulai awal itu sampai akhirnya menjadi besar gereja yang makro-makro. Nah, tapi kalau kita telusurin dari kehidupan beliau, nah itu. Jadi waktu itu yang tergerak dalam hati saya, ya. Dan beliau selalu kalau di mimbar, ini gereja sudah besar ya, gereja sudah besar. Di mimbar itu selalu ngomong, memberi terus. Saya waktu itu masih mahasiswi. Kita ke gereja naik Honda tahun 80 ya, yang otok-otok gitu. Honda apa itu yang otok-otok, pokoknya otok-otok gitu. Hah? Honda 800. Itu tahun 80-an kami naik itu. Dan pendeta ini naiknya Jaguar. Ya, Mercy, Ferrari itu ada di garasi mobilnya. Khotbahnya memberi ke gereja. Persembahan terus. Sampai bosan saya dengerin. Saya bilang, itu orang kok enggak ini ya, kok enggak ada puas-puasnya ya. Saya bilang begitu. Terus habis itu suatu saat suami saya menyadarkan, udah berikan aja, memberi. Ya udah deh Tuhan memberi. Dengan nangis juga, berusaha untuk ikhlas. Karena kita itu kalau kita melihat seseorang itu bahaya. Gitu ya. Jadi yang beliau sampaikan itu adalah firman. Menaburlah. Itu yang disampaikan adalah firman. Tapi kita tangkepnya apa? Karena kita melihat manusia, kok gak ada puas-puasnya ya? Padahal dia udah kaya loh. Kok meminta kita yang miskin? Gitu loh. Kalau kita tangkepnya salah, hati-hati. Padahal itu rema yang beliau sampaikan di atas mimbar, menabur. Tapi kalau kita lihat orangnya yang sudah berkecukupan, kita akan kecil hati untuk menabur. Padahal itu kehendak Tuhan. Akhirnya ya sudah menabur. Sampai akhirnya Tuhan pernah satu saat dia kasih, yang di dompetmu keluarin, tabur semuanya. Terus kita makannya gimana? Pulang gereja selalu kita makan, tapi terus kemudian kalau disuruh nabur nanti kita makan apa gitu kan. Nah akhirnya ya sudah Tuhan, tinggal 1 lembar. Suami saya meneteskan air mata. Tuhan, ya sudah Tuhan. Ini. Pulangnya langsung kita dapat? Enggak. Ya udah, Tuhan suruh. Pada saat itu ya sudah, sampai dengan malam ternyata ada sesuatu yang luar biasa, ada berkat 3 kali lipat dari itu. Ya, itu caranya. Ya.
Nah, kalau memang sampai kami hari ini seperti ini, Bapak dan Ibu tolong. Setiap firman yang disampaikan, jangan pernah melihat sosok pribadi orang yang menyampaikan di sini. Karena pada saat kita diizinkan menyampaikan ini, sepenuhnya ini adalah kehendak Tuhan. Dan apapun yang kami sampaikan, kalau salah itu menjadi pertanggungjawaban kami terhadap Tuhan. Tapi taatilah firman tanpa melihat manusia. Lihatlah Tuhan, karena firman yang disampaikan. Supaya tidak ada hambatan dalam diri kita. Saya dulu termasuk orang yang bandel untuk datang ke gereja. Saya selalu melihat ini itu. Terus suatu saat ada suatu hamba Tuhan, ini gereja yang besar. Dulu 100 rupiah itu kan yang merah ya. Sekarang yang merah 100 ribu kan, 100 rupiah. Terus habis itu suatu saat, pada saat firman disampaikan, puji Tuhan udah setahun ini tidak ada yang mempersembahkan ini. Ditunjukin loh, 100 rupiah yang merah itu. Nah, kalau kita tangkap itu dengan ini, kita akan ditipu sama si iblis. Akan menjadi kepahitan dan kita ngejas. Padahal maksudnya itu semua artinya. Hamba Tuhan itu padahal bermaksud puji Tuhan. Semuanya pada diberkati sehingga memberikan Tuhan yang terbaik. Itu. Jadi jangan pernah tangkap firman yang disampaikan dengan ini. Tangkap dengan ini. Agar kita menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kita dengar itu menjadi hidup dan menjadi rema dalam hidup kita. Ya, kenapa seringkali orang begitu pulang keluar dari ini udah lupa apa yang tadi firman dengar? Karena kita tangkap dengan ingatan. Ini memorinya udah terbatas ini. Tapi tangkap dengan hati. Kita punya hati yang seluas. Luas banget walaupun hanya di sini. Laut lebih luas daripada ini. Jadi tangkap supaya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya. Oke, next yuk. Nanti udah dilihatin, saya udah harus usai. Next. Oke, ini saya kasih itu sedikit ini. Hidup ini adalah waktu yang terus berjalan. Pakailah hidup untuk kebaikan bukan kejahatan. Apa yang ditabur akan dituai sampai nanti Tuhan berkata sudah selesai. Jadi nggak akan pernah berhenti kalau Tuhan tidak berkata selesai. Mau tidak mau harus kita jalanin. Mau yang buruk itu pilihan. Mau yang baik itu sangat memberkati. Mau yang mana di tangan kita. Keputusan di tangan kita, wong hidup-hidup kita sendiri. Tapi kami harapkan, tadi dikatakan, firman Tuhan selalu mengatakan, jika engkau dengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Itu firman Tuhan. Ya, ayo kita harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Ya, karena Tuhan ngomong, aku datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, hal itu tidak akan terjadi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Hal itu tidak terjadi kalau kita gunakan ini. Karena Tuhan melihat ini. Ya, tangkap semuanya dengan rema karena Tuhan yang berbicara untuk itu semuanya. Amin. Yuk, mari saya undang untuk tim musik. Sambil Bapak Petrus nanti tolong doakan firman, selesai firman. Renungkan baik-baik. Di hadapan Tuhan, ini tubuh dan darah Tuhan. Kita responin tubuh dan darah Tuhan. Kita renungkan apa yang mau kita tabur. Bersyukurlah ketika kita diolok, difitnah, disakitin.
bersyukur, itu benih. Ketika kekurangan, bersyukurlah, itu benih. Benih itu ketika kita tabur, ketika kita dapatkan damai sejahtera, sukacita, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita kekurangan, kita menabur. Saya alamin di Surabaya, itu bukan 1-2 kali. Tuhan, saya dapat uang mingguan segini, saya nabur. Uang bensin besok bagaimana Tuhan, saya kerja. Siang saya makan apa Tuhan? Keajaiban demi keajaiban yang kecil saya terima dari Tuhan. Ketika saya masih bekerja. Maka sampai hari ini kami sama. Kami gak pernah takut dengan apapun. Yang kami cuma takut satu. Jangan sampai kami tidak taat sama Tuhan. Itu doang. Saya sangat bersuka cita. Yuk, tolong Bung Marcel naikkan pujian ini sama-sama. I am strong when I am under shelter. You raise me up so more than I can be. You raise me up so I can stand up mountain. You raise me up to walk stormy seas. I am strong when I am under shelter. You raise me up to more than I can be. You Raise me up so I can stand up mountain. You Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am under shelter. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk on stormy seas.
mountains. You raise me up to walk stories sing. I am strong on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab engkau besertaku, lebih dari kau angkatku di Semua diangkat atas Tuhan. gunung batu. gunung batu yang kuat, Kau angkatku gunung batu yang tidak pernah melewati runtuh. badai. Ku jadi kuat karena kau lebih dari yang dapat ku perbuat. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Jangan pernah takut apapun keadaan kita. Kita ini tanah liat. Ketika tanah liat dibentuk, Bapak Ibu pasti semua pernah melihat bejana kan? Kalau bejana itu ada kerikil setelah dibentuk setengah jadi, dihancurkan lagi oleh penyunanya, dibentuk lagi. Kalau ada kerikil lagi, dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Sampai indah di tangan penyunan. Apapun yang kita alamin, proses apapun, bersyukur Tuhan ada untuk setiap kita. Setiap kita diangkat ke gunung batu yang tinggi, Tuhanlah gunung batu kita. Amin. Angkat tubuh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, dia dihianati, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur dan memecah-mecahkan dan berkata, ambillah, makanlah ini, tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ganti aku. Lakukanlah sebagai peringatan akan aku. Ini tubuh Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sangat mengimani tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dengan tubuhmu ini Tuhan, kau sakit supaya kami sembuh Tuhan. Kami susah supaya engkau hibur Tuhan. Kami yang masalah engkau berikan jalan keluar Tuhan. Yang ekonomi yang kekurangan engkau berikan kelimpahan Tuhan. Yang kurang berbahagia engkau berikan kebahagiaan Tuhan. Yang tidak rukun engkau berikan kerukunan Tuhan. Engkau limpahkan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan.
Kau berikan kekuatan setiap kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Yang susah Engkau sudah hiburkan Tuhan. Yang kekurangan Engkau berkati dengan kelimpahan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang gak punya jalan keluar Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Yang gak kuat Engkau berikan kekuatan Tuhan. Yang gak sabar Engkau berikan kesabaran Tuhan. Kau berikan sukacita Tuhan. Kebahagiaan Tuhan, keharmonisan Tuhan, kerukunan Tuhan. Limpahkan buat kami semua Tuhan. Angkat terus kami ke gunung-Mu yang tinggi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Terima kasih atas darah-Mu Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Tuhan memberikan perjanjian baru. Yuk, jangan kita lihat ke belakang. Kita lihat ke depan. Tuhan memberikan perjanjian baru, harapan baru. Masa depan yang baru, sukacita baru, kekuatan yang baru. Semua Tuhan memberikan sesuatu yang diperbarui. Katakan dengan iman, saya berikan waktu 2-3 menit sebelum kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, sampaikan. Saya percaya, yang kekurangan berkat pasti Tuhan berkatin. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang susah Tuhan pasti hiburkan. Yang sedang ngalamin tuh masalah Tuhan berikan jalan keluar dan Tuhan berikan kekuatan. Saya percaya itu. Saya mengajak kita semua percaya sama Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah perjanjian baru dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Syukur kepada Tuhan. Kau berikan perjanjian baru Tuhan. Di atas gunung batu Thank you Lord. Kau angkatku melewati lebih dari Kau angkatku di atas gunung batu Kau angkatku melewati badai Ku jadi lebih dari yang dapat ku perbuat. Lambaikan tangan kita semua bahwa kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Berikan senyum kiri kananmu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman digital. Oke, kita akan saksikan pengumuman terlebih dahulu. Shalom, selamat datang.
Menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision. Menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim. Yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim. Untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan. Dapat menghubungi PSI di Tantono di nomor telepon 081110970999. Demikian pengumuman Yes Church Bogor KFG. Mari kita bawa rekan kita, keluarga kita sehingga dapat memenuhi bangku-bangku yang ada. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Di rangkaian ibadah ini kami masih bisa memberikan persembahan yang terbaik dari lubuk hati kami. Kau berkati persembahan kami Tuhan, baik persembahan umum di tempat ini, persembahan khusus untuk minggu ketiga, untuk persembahan diakonia. Apa yang kami tabur Tuhan, kami akan menuai dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan ini menjadi pelayanan di tempat ini untuk mendukungnya ya Bapa. Sucikan persembahan yang akan kami berikan hanya di dalam nama Yeshua Masih yang kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan memberikan persembahan, ada kotak di kiri kanan saya. Kita angkat pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas. Yang menabur, coba saya bangkit berdiri. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas. Berkasnya pasti pula membawa berkas. Berkasnya pasti pula membawa berkas. Berkasnya. Makasih Tuhan, Engkau memberkati setiap imam di tempat ini Tuhan. Diberkatilah berdiri kami, diberkati duduk kami, diberkati keluarga kami, diberkati masuk kami. Apa saja yang kami lakukan dalam nama Engkau jadikan berhasil dan beruntung Tuhan. Karena setiap iman di tempat ini Tuhan, Engkau tanam di tepi aliran-aliran air-Mu Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan setiap imam Engkau berkati menjadi teladan untuk setiap keluarganya Bapa. Dalam nama Yesus. Jadi diberkati juga para istri Tuhan. Diberkatilah adonannya, diberkatilah berkandungannya, diberkatilah tiang-tiang doanya, diberkatilah apapun yang dilakukannya untuk menghangatkan si rumah tangganya. Diberkati membimbing dan menuntun anak-anaknya di dalam cinta kasihnya. Karena dari rahimnya lahirlah keturunan ilahi yang menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mengukir sejarah bangsa ini dan menjadi berkati antara bangsa-bangsa. Berkat Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus dan kuat Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semuanya. Mulai sampai mana-mana yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang online, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.